Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima dan mendatangkan kebaikan keberkahan bagi kita semuanya dalam rangka kita mencapai derajat takwa Allah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dan salam mari kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kegiatan Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Papua Barat yang didukung penuh bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan kaum muslimin dan muslimat yang ada di ibu kota Papua Barat ini, Manokwari, dan kemarin sebelumnya juga sempat kami safari Ramadan di Kabupaten Kaimana. Bersyukur kepada Allah sekaligus juga berbangga dengan senantiasa memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata tidak seperti yang saya dengar, tidak seperti yang ada dalam gambaran di benak saya, bahwa ternyata Papua Barat ini begitu banyak umat Islamnya. Jadi kurang relevan lagi kalau mengatakan, ya mungkin relevan bagi sebagian kalangan, tapi bagi kita umat Islam wabil khusus, saya melihatnya secara langsung bahwasanya Papua Barat terutama Manokwari ini bukan hanya kota Injil, tapi juga kota Injil dan Al-Quran. Karena populasi umat Islam ini semakin banyak, semakin berkembang dakwah Islam, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang memang banyak sekali populasi umat muslimnya, bahkan bisa mencapai 50 atau lebih, 50% lebih. Maka hal ini patut kita syukuri, dan kita terus tingkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun bumi kita berpijak. Maka di situ kita bertanggung jawab untuk meninggikan kalimatullah, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam aspek makanan, minuman, sembelihan hewan, obat-obatan, kosmetika,
dan seluruh aspek kehidupan yang menyangkut hajat hidup umat Islam, dari kebutuhan fisik, kebutuhan material, kebutuhan jasmaniyah sampai kebutuhan rohaniyah. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menerapkan prinsip halalan thayyibah. Sebab inti daripada ibadah puasa itu adalah menahan diri dari semua apa yang diharamkan oleh Allah. Kita tidak makan, kita tidak minum, tidak berhubungan badan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Maka itu sesungguhnya adalah pelajaran dan pendidikan dari Allah kepada kita selaku hamba-hambanya untuk senantiasa menerapkan gaya hidup yang halalan thayyibah. Coba perhatikan, ketika kita di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai maghrib, semua apa yang dihalalkan oleh Allah buat kita sementara waktu jadi haram. Ya. Makanan halal, minuman halal, berhubungan badan dengan suami istri halal, itu jadi haram untuk sementara waktu. Itulah latihan. Apalagi kalau kita lihat definisi puasa itu kan yang membatalkan puasa. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam rentang waktu terbit fajar sampai terbenam matahari ya, secara sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana Pak Ustadz? Lupa. Ya itu boleh. Lupa makan, lupa minum. Kalau lupa berhubungan badan kayaknya agak susah ya, karena ada mukadimahnya itu. Tapi kalau lupa makan minum itu sering terjadi, apalagi kalau puasa sunnah. Saya kemarin puasa Ayyamul Bid bulan Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban, ya orang menyebutnya nisfu Sya'ban. Lupa ngisi pengajian karena udah terbiasa minum di situ. Ya. Lupa, oh ya udah, seteguk ya. Setelah itu ya sudah. Itu namanya hadiah dari Allah. Nah, kalau ibadah puasa Ramadan lupa, apalagi lupanya makan coto 2 mangkok, dihipnotis yang hari bulan Ramadan katanya. Dari mana Tanre? Itu nih kayak dihisnotis. Bukan hipnotis bahasanya. Dihisnotis. Apa hisnotis? Oh, dihipnotis. Apa yang hilang? Dompet hilang? Enggak. Uang hilang? Tidak. HP hilang? Bukan. Bagaimana hipnotisnya nih? Hipnotisnya saya dibawa ke warung coto katanya. Nah, ini hipnotis yang bagus ini. Hipnotis makan coto 2 mangkok tambah 3 ketupat katanya. Nah, jadi yang disebut dengan lupa itu sesuatu yang tidak disengaja. Ya. Nah, itulah pendidikan karakter dari Allah. Bagaimana kita membiasakan diri bisa meninggalkan hal-hal yang halal, apalagi yang subhat dan haram. Ya, itu nilainya di balik puasa Ramadan. Dan kita dididiknya sebulan penuh, 30 hari atau 29. Ya.
Nanti ini kalau yang puasa Ramadannya mulai hari Sabtu, nah itu nggak mungkin lebih dari 30 hari itu. Kalau yang puasanya hari Ahad, itu juga nggak boleh lebih dari 30 hari ya. Nanti cari anu aja, cari kompromi saja sudah. Pokoknya harus sama itu lebarannya. Ya. Itu pendidikan. Selama 1 bulan penuh, 30 atau 29 hari, kita bisa menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah berubah menjadi haram. Kita tahan diri kita untuk apa? Untuk kita terbiasa dapat meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang subhat, terutama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang haram sementara saja ditinggalkan, apalagi haram yang asli. Jangan sampai Bapak Ibu puasa meninggalkan makanan minuman halal, tetapi ketika puasa kita kita bohong, kita dusta, kita ghibah. Kita nggak makan makanan yang halal, tapi kita makan daging saudara sendiri. Ghibah itu kan kata Al-Quran apa? Ya, seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri. Maka Allah larang. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian menyukai untuk makan bangkai saudara sendiri? Bagaimana kita puasa menahan makan yang halal, tetapi kemudian kok kita bisa ghibah? Kita makan bangkai saudara sendiri. Nah, itulah makanya di dalam ibadah puasa ini kita bukan hanya menahan diri apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Nah, disitulah pentingnya hidup kita ini harus halalan thayyibah. Ucapan kita halal, tindakan kita halal, baju yang kita pakai halal, makanan yang kita makan halal, minuman yang kita minum halal, obat yang kita konsumsi halal, ibu-ibu yang pakai kosmetik halal. Kalau ibu-ibu ini, anak-anak remaja putri ini banyak sekali itu kosmetiknya, skincare-nya, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu ada semua itu. Ya, makanya bapak-bapak suka merengut. Ya, bapak-bapak ini suka merengut kalau istrinya belanja skincare, karena yang dibelanjakan ini semua, dari urusan rambut, bulu mata, ya, apalagi lipstick, poles hidung, kulit, semua perawatan. Maka itu semua harus memenuhi unsur kehalalan. Transaksi ekonomi, muamalah juga kita harus memenuhi prinsip halalan thayyibah. Semua aspek kehidupan umat Islam ini tidak lepas dari apa? Prinsip halalan thayyibah. Memilih pemimpin harus halalan thayyibah. Memilih jodoh harus halalan thayyibah. Jangan gara-gara alasan toleransi umat beragama, hak asasi manusia, lalu Anda pilih jodoh suka-suka. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz pilih jodoh suka-suka? Ya, Islam itu tidak melarang kita menikah antar suku, antar etnis, antar pulau, antar negara, antar bangsa, tidak masalah.
Anda bebas boleh menikah dengan siapa, walaupun berbeda bahasa, beda budaya, beda warna kulit, beda suku bangsa. Boleh. Islam tidak membatasi. Karena Allah perintahkan kita untuk apa? Lita'arofu, saling mengenal. Ya, seperti Ketua MUI Papua Barat ini istrinya orang Cilacap. Ya, orang Jawa. Ada orang Jawa menikah dengan orang kelahiran Papua. Boleh. Perkawinan silang antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar suku bangsa, silahkan, tetapi harus dalam satu koridor agama, dalam satu akidah. Nah, itu baru memenuhi unsur halalan thayyibah. Oh enggak Pak Ustadz, aku cinta sama pacarku itu yang beda agama, cinta mati. Kau tidak kawin dengan dia itu tidak akan mati kau. Ya. Cinta itu gak akan bikin kamu mati. Dalam berurusan dengan rumah tangga, membangun keluarga, itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Silahkan Anda menikah dengan suku bangsa yang lain, bahasa yang lain, budaya yang lain, tapi jangan dengan agama lain. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Jangan kamu laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan musyrik, wanita-wanita non muslimah, terutama yang agamanya itu syirik kepada Allah. Lebih baik kamu menikah dengan perempuan budak hitam daripada kamu menikah dengan wanita musyrikah. Dan laki-laki dan perempuan jangan sampai dinikahkan oleh walinya, orang tuanya, dengan laki-laki musyrik. Seorang budak laki-laki yang hitam legam itu lebih baik untuk menjadi suami bagi seorang muslimah daripada menikah dengan laki-laki musyrik. Ini Al-Quran jelas mengatakan demikian. Di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang perempuan-perempuan yang beriman, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ujilah keimanan mereka itu. Kalau sudah benar kamu ketahui bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan yang beriman, maka jangan kamu kembalikan wanita-wanita yang mukminah itu kepada suami-suaminya yang kafir. Pernikahan mereka itu sudah batal. Pernikahan mereka itu sudah tidak sah, sudah tidak dianggap lagi oleh Allah. Kenapa? Karena seorang wanita muslimah memiliki kehormatan, memiliki hak kebebasan untuk menjalankan agamanya. Kalau dia berada di bawah kepemimpinan laki-laki kafir, apakah dia musyrik atau dia ahlul kitab, maka dia berada di bawah penguasaan orang-orang kafir. Dan ini yang menyebabkan
tidak sedikit di antara wanita-wanita muslimah kita lalu murtad dari agama Allah. Anak-anaknya tidak dididik secara Islam. Demikian pula sebaliknya, kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik atau menikah dengan wanita ahlul kitab, ini dikhawatirkan oleh Buya Hamka sebagaimana dalam tafsir Al-Azhar, ya, bukannya pancing ikan yang bisa mengambil ikan, tetapi pancing ikan itu dibawa lari oleh ikannya. Maksudnya apa? Iman seorang laki-laki, imannya suami bisa dibawa lari oleh istrinya. Dia dibawa jadi kafir, dia dibawa jadi murtad. Nauzubillah min zalik. Berapa banyak yang seperti itu? Ya. Dulu orang tuanya, bapaknya Islam, guru ngaji, kawin dengan perempuan non muslim, apakah itu Katolik, Protestan dan sebagainya, ya. Lalu kemudian berubah agama bapaknya, yang tadinya guru ngaji jadinya muslim, lalu berubah jadi ikut agama istrinya, dan semua anak-anaknya lalu kemudian dibaptis dan kemudian dididik secara non muslim. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak di Indonesia ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka itu menikah, berkeluarga itu harus memenuhi unsur halalan thayyibah. Sama dengan makan, sama dengan minuman, sama dengan kita hati-hati membeli daging ayam, daging sapi, daging kambing di pasar, itu harus memenuhi unsur halalan thayyibah, ya. Harus ada sertifikatnya. Ini penyembelihnya diketahui oleh Majelis Ulama kalau dulu, ya, sebelum ada undang-undang jaminan produk halal. Setelah ada undang-undang JPH harus disertifikasi oleh lembaga yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu di bawah Kementerian Agama. Apa tugas MUI? Tugas MUI itu memberikan fatwa setelah diteliti oleh BPJPH, oleh auditor, ya, peneliti, lembaga peneliti kehalalan, maka itu dibawa ke Majelis Ulama untuk difatwakan apakah ini halal atau haram. Baru setelah itu keluarlah sertifikat dari lembaga BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, itu harus memenuhi unsur. Jadi kita ini semua hidup ini harus halal. Nggak boleh campur dengan yang subhat, apalagi bercampur dengan yang haram. Karena kehidupan kita ini, darah daging kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masuk makanan haram, masuk minuman yang haram, berhubungan seksual dengan yang haram, tidak dalam rangka dalam koridor pernikahan, ya, dia berzina, LGBT, itu kan hubungan seksual yang haram. Atau dia menikah, lembaga perkawinan, dia tidak berzina, maksudnya tidak berhubungan dengan pelacur. Dia tidak LGBT, tapi dia menikah dengan pasangan yang beda agama, itu juga tidak halal, itu haram. Maka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi darah daging kita mulai dari makanan, minuman, sampai hubungan seksual, sampai jadi anak, ya, itu anak itu kan darah daging orang tuanya, ya, itu semua jadi tanggung jawab kita dunia akhirat. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua lahir dalam keadaan fitrah. Maka tugas kita sebagai orang tua yang muslim menjaga anak kita ini agar terus
dia berada dalam keadaan fitrah Islam sampai dia mati. Kenapa? Nabi mengingatkan orang tuanya yang bisa menyebabkan anak ini menjadi Nasrani, anak ini menjadi Majusi, anak ini menjadi Yahudi. Maka itu kita harus eling, harus waspada. Kata orang Jawa itu eling. Harus hati-hati. Tidak sembarangan. Hidup kita ini semua diatur oleh syariat Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari kita lahir sampai mati, semua ada aturan syariat Islamnya. Ya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita terima, gaji, semua itu harus diatur oleh syariat Islam. Rasulullah menentukan jenis-jenis profesi yang halal, mana yang halal, mana yang haram. Nggak boleh kita mengambil jalan hidup profesi yang diharamkan dalam agama kita. Ya. Maka kita harus menempuh jalan yang halal, sebab Allah Ta'ala berfirman, ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada 4 ayat yang menyatakan tegas tentang prinsip halalan thayyibah. 1, surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kamu dari apa yang ada di bumi ini, ya, yang halal lagi baik. Sebab yang ada di bumi ini tidak semuanya halal dan tidak semuanya baik. Maka Allah menggariskan, makan apa yang ada di bumi bebas bagi kamu, tapi dengan satu catatan, halalan thayyibah. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kamu, ya, sebagai rizki yang halal lagi baik. Ya. Jadi kalau cari rizki harus yang halalan thayyibah. Jangan cari rizki yang penting dapat uang banyak, yang terpenting dapat untung banyak. Anak-anak muda sekarang senangnya apa? Trading, investasi, tapi investasinya apa? Riba. Akhirnya ketipu. Nah itu binomo apalah itu, ya. Belum lagi ada kripto dan lain sebagainya. Itu banyak subhatnya, ya. Jangan hanya sekedar ingin untung banyak, tapi bagaimana agar harta kita, milik kita ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah kamu dari apa yang Allah rizkikan dengan memperhatikan prinsip halalan thayyibah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah, ya, nikmat Allah jika kamu benar-benar menyembah kepada Allah. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebagai umat Islam dalam hal prinsip kehalalan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, kita harus, ya, mengikuti fatwa ulama. Ulil amri kita di sini yaitu ulama yang pertama, yang kedua adalah umara. Ulama mengeluarkan fatwa halal atau haram. Nah, kalau yang haram berarti kita harus jauhi, kita harus hindarkan, ya. Kalau satu produk nanti tidak ada logo halalnya, maka jangan dibeli. Itu subhat namanya. Sebab nanti seluruh produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, semua diwajibkan oleh negara untuk dia mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Kalau tidak halal, dia tidak akan diberi sertifikat dan logo halal itu tidak boleh dia pasang. Nah, ini pentingnya pemerintah itu bisa memaksa. Kalau dulu sertifikat dan logo halal MUI itu hanya sifatnya sukarela, siapa yang mau mendaftar mendaftar.
Kalau dia ingin mendapatkan kepercayaan dari umat Islam, produknya mau dibeli, maka dia daftar. Tapi itu sukarela, tidak ada paksaan dan tidak ada sanksi hukuman. Kalau sudah terbit undang-undang yang baru itu, yang sekarang ada di bawah kendali Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka negara bisa menghukum dan memberi sanksi produsen-produsen nakal yang tidak lolos kehalalan produknya. Ya, maka itu kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting seperti ini. Jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai kita kemalingan. Ya, kemalingan atau kebobolan itu ketika kita menggunakan produk-produk yang ternyata tidak halal alias haram. Ya, terlepas mau nanti logo halalnya itu mau seperti apa, itu terserah. Ya, ada yang nggak setuju ini logo halalnya pakai model gunungan Jawa, nah itu terserah Pak. Ada yang setujunya begini, ya itu diharapkan Menteri Agama ini mendengarkan aspirasi daripada umat Islam. Jangan bikin kontroversi terus, ya. Jangan hal-hal yang tidak prinsip lalu menimbulkan kegaduhan dan menghilangkan substansi daripada ya pentingnya logo halal dalam setiap produk yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka itu mari kita sama-sama saling mengingatkan tawassaw bil haq tawassaw bis sabr tentang pentingnya gaya hidup halal, halalan thayyibah dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, dalam bertransaksi ekonomi, dalam memilih pemimpin. Itu juga ada kriteria halalan thayyibahnya, jangan salah ya. Itu semua ada kaidahnya dalam Islam. Jadi Islam ini bukan agama yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia, tidak. Semua tindakan kita, pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Partai boleh berbeda, tetapi pilihan kita sebagai umat Islam ya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Milih orang, milih calon wakil, anggota DPRD, anggota DPR, memilih pemimpin dan lain sebagainya, itu semua ada kaidahnya. Maka perhatikanlah fatwa para alim, ulama yang insya Allah akan senantiasa istiqomah membimbing kita agar kita dapat selamat dunia akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar
untuk kamar-kamar. Dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.